Di tepian danau yang tenang, seekor pelikan meluncur lembut di permukaan air. Sayapnya lebar, paruhnya panjang, dan di balik tenangnya gerakan, tersimpan kisah yang telah diceritakan manusia selama berabad-abad. Konon, ketika anak-anaknya kelaparan, pelikan akan melukai dadanya sendiri, dan mereka memberi makan dengan darahnya. Sebuah kisah pengorbanan yang begitu indah sekaligus tragis. Tetapi, apakah itu benar adanya? Bukankah ini sebuah pengorbanan yang agung ketika seorang ibu mengorbankan dirinya untuk kepentingan anak-anaknya? Tapi benarkah pelikan memang makhluk seagung itu? Atau hanya legenda yang salah dipahami? Mari kita simak investigasi berikut ini. Pelikan. Siapa yang belum pernah melihat burung ini? Burung besar yang hidup di dekat perairan, dikenal karena paruhnya yang panjang dan kantong besar di bawahnya yang disebut cooler pouch. Kantong ini tentu bukan sekadar hiasan. Ia adalah alat berburu paling efisien yang pernah dibentuk oleh alam. Ini membuktikan bahwa memang Tuhan selalu menciptakan makhluk dengan keadaan paling sempurna. Burung pelikan dikaruniai cara adaptasi yang unik melalui paruhnya yang berkantung. Kantung elastis ini terbuat dari kulit yang kaya akan pembuluh darah dan dapat mengembang sangat besar. Fungsi utamanya tentu saja sebagai jaring penangkap ikan saat berburu. Pelikan mencelupkan paruhnya ke dalam air dan kantungnya akan mengembang untuk menjebak ikan serta air. Kemudian mereka akan memiringkan kepala untuk mengeluarkan air dan menelan mangsanya. Hal yang unik lainnya dari burung pelikan ini adalah kakinya yang berselaput. Mungkin ini kelihatan biasa bagi burung-burung yang hidup di air. Fakta lain yang cukup mengejutkan adalah bahwa pelikan adalah burung yang ternyata sudah ada sejak 30 juta tahun lalu. Fosil tertua pelikan ditemukan di Perancis, dan tentu setelah mengalami evolusi, pelikan menjelma seperti burung yang bisa kita lihat hingga sekarang ini. Nah, kalau kita melihat penampilan pelikan, memang terlihat cukup besar. Bahkan, mereka termasuk dalam salah satu burung terbesar di dunia. Dengan panjang tubuh mencapai lebih dari 1,5 meter dan rentang sayap hingga 3 meter, pelikan adalah simbol keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Mungkin selama ini kita menyebut burung pelikan dengan sebutan pelikan saja. Namun faktanya ada 8 spesies pelikan di dunia yang tersebar dari Amerika hingga Asia, Afrika, dan Australia. Beberapa di antaranya adalah Great White Pelican, Brown Pelican, Dalmatian Pelican, dan Australian Pelican yang terkenal memiliki paruh terpanjang di dunia burung. Lalu, apakah di Indonesia ini ada burung pelikan? Ya, di Indonesia, burung pelikan tersebar di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Spesies ini keberadaannya di wilayah Indonesia sebagai native non-breeding. Artinya, mereka adalah burung asli tanpa mengalami proses pembiakan oleh manusia. Di Indonesia sendiri hanya ada satu jenis burung pelikan, yaitu pelikan punggung putih, yang merupakan burung migran dan juga dapat ditemukan di wilayah lain di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tentunya, setiap jenis burung pelikan ini membawa keunikan tersendiri. Mereka hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada yang suka hidup di pantai, ada yang tinggal di danau air tawar, dan ada pula yang bermigrasi ribuan kilometer untuk mencari tempat yang lebih hangat. Burung pelikan merupakan salah satu burung migrasi dari benua Australia. Ketika memasuki musim dingin, burung yang mempunyai berat tubuh antara 4 hingga 13 kg ini
akan terbang ke belahan bumi utara untuk mencari makan dan berkembang biak. Burung pelikan adalah burung sosial. Mereka jarang terlihat sendirian. Iya, pelikan memang lebih suka hidup berkoloni, berburu bersama, dan bahkan membuat sarang berdekatan di pulau kecil atau tebing pesisir. Saat mereka berburu, kerjasama mereka luar biasa. Beberapa pelikan akan mengepung kawanan ikan, menggiringnya ke perairan dangkal, lalu menyendok ikan-ikan itu dengan kantung paruhnya yang besar. Di dalam kantung itu seekor pelikan bisa menampung hingga 11 liter air. Ini sudah mirip dengan jerigen portabel dan uniknya kapasitas ini lebih banyak dari kapasitas perutnya sendiri. Namun, kalian tahu nggak, ternyata di balik semua fakta biologis yang menakjubkan itu, manusia pernah mempercayai sesuatu yang jauh lebih emosional. Di abad pertengahan, ternyata pelikan dianggap sebagai simbol kasih yang sempurna. Tentu ini bukan tanpa alasan. Hal ini didasari oleh sebuah legenda yang mengatakan ketika tak ada makanan untuk anak-anaknya, sang induk akan melukai dadanya sendiri, lalu memberi makan anak-anaknya dengan darahnya. Gambaran itu begitu kuat hingga pelikan dijadikan simbol Kristus, lambang pengorbanan dan cinta tanpa syarat. Bahkan banyak gereja kuno yang menghiasi altar mereka dengan ukiran pelikan yang menusuk dadanya. Tentu ini adalah gambaran burung pelikan yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Namun, ada fakta yang tidak bisa ditolak. Ketika ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman yang indah. Faktanya adalah pelikan ternyata tidak melukai dirinya sendiri. Mereka hanya menundukkan kepala ke arah dada untuk memuntahkan ikan hasil tangkapan. Anak-anak pelikan kemudian mengambil ikan itu langsung dari kantung sang induk. Memang dari kejauhan, gerakan itu mungkin terlihat seperti ia sedang melukai diri sendiri. Padahal faktanya tidak sampai seperti itu. Nah, dari peristiwa inilah legenda itu lahir. Dan sebenarnya lebih jauh, kisah ini mengajarkan kita sesuatu, bahwa cinta dan pengorbanan tak selalu harus disertai luka. Terkadang, kasih sejati adalah tentang memberi tanpa membuat diri binasa. Iya, pelikan memang begitu unik. Selain dari kisah mitosnya, pelikan ternyata juga mempunyai peran besar dalam ekosistem. Pelikan di alam liar berperan sebagai predator ikan kecil. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi perairan. Ikan-ikan kecil di perairan apabila tidak dijaga, maka populasi akan meledak dan hal itu tentu akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kehadiran burung pelikan ternyata juga menjadi indikator alami. Jika mereka masih datang ke suatu danau, artinya air di sana masih cukup sehat untuk menopang kehidupan. Dan bagi manusia, pelikan menjadi daya tarik wisata alam dan inspirasi bagi banyak karya seni, lambang organisasi, bahkan merek-merek dunia. Penampakan penampilan pelikan yang unik menjadi daya tarik tersendiri. Namun di balik keindahan itu, ancaman selalu mengintai. Pelikan mengalami penurunan populasi. Tentu ada hal-hal yang menjadi pemicunya. Pencemaran air yang sudah dalam tahap mengkhawatirkan serta hilangnya habitat akibat aktivitas manusia tetap menjadi isu utama yang menyita perhatian kita. Selain itu, perburuan juga masih menjadi tantangan besar bagi kelestarian mereka. Beberapa spesies seperti Dalmatian pelikan kini masuk daftar Near Threatened menurut IUCN. Apabila hal ini dibiarkan terus, maka bukan tidak mungkin kepunahan burung pelikan berada di ambang mata. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mencegah hal ini terjadi. Dan untungnya di berbagai negara kini mulai melindungi kawasan basah, menciptakan cagar alam, dan melakukan program konservasi untuk memastikan pelikan agar tetap menjadi bagian dari langit dan air di dunia kita.
Tentunya upaya ini tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh semua pihak. Di Indonesia, burung pelikan termasuk ke dalam jenis burung yang dilindungi. Dan kini ketika kita melihat seekor pelikan meluncur tenang di atas air, kita tahu bahwa ia bukan hanya simbol mitos, tapi saksi nyata betapa bijaknya alam mengatur kehidupan. Mungkin pengorbanan sejati tidak harus berdarah, ia bisa hadir dalam bentuk kesetiaan, kerjasama, dan kasih yang tak terlihat. Seperti pelikan yang terus memberi kehidupan dari generasi ke generasi. Demikian tadi ulasan singkat mengenai mitos yang melekat pada burung pelikan. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, komen, dan share. Dan jangan lupa pula untuk subscribe apabila kalian ingin mendapatkan video-video lain yang lebih menarik. Jangan lupa tuliskan pula komentar kalian apabila kalian punya pendapat lain. Oke, akhir kata, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.